Hello, welcome to We Predict. Gue Ralfi. Dan gue Bondo. Tidak terasa sudah 11 episode We Predict menemani kalian semua. 11 loh teman-teman. 11. Gimana kesan Bondol selama 11 episode kebelakang ini? Temu gue udah 11 minggu berarti Dol ya? Bener banget nih Ralfi. Berarti Gimana? ini udah 11 minggu dan pesan-kesan ya? Iya. Kayak di buku tahunan sekolah ya, ada pesan-kesan. Pastinya happy banget karena kita bacain berita yang kita banget gitu. Iya. Kayak kemarin gue bacain berita NBA. Wah, kan? lucu banget. Kayak bola, Heeh. balap mobil, Balap motor juga ada. Banyak ya? Banyak banget yang Banyak. beritanya gue banget gue. Orang kan juga sama ya. Iya. K-pop kan. K-pop banget. Gue waktu itu ada tentang art gitu. Betul juga. banget ya. Oke, banyak deh. Dan kita semoga akan terus menemani teman-teman mudah-mudahan ada ya. Betul sekali. Nah, kita flashback nih ya ke minggu lalu. Itu ada playoff NBA ya. Tim yang lo jagoin menang nggak tuh di NBA kemarin? Kalau tim favorit gue Golden State Warriors ya. Kemarin udah menang game pertama, kita tunggu game-game berikutnya. Oke. Kalau Bodo tim favoritnya? Waduh, Persija aja deh gue. Kawan kami. Okay, so without further ado, let's go to the first prediction. This is We Predict. Nah, untuk kamu fans bola nih ya, di minggu ini akan ada dua laga yang panas dan mendebarkan dari klub sepak bola Eropa dong. Ya, laga yang pertama adalah AC Milan melawan Inter Milan yang akan merebutkan tempat di final Liga Coppa Italia 2021-2022 setelah bermain imbang 0-0 pada leg pertama. Jadi kedua tim akan kembali bertanding di leg yang kedua. Selain itu, kita ke UK, ke Inggris. Juga ada pertandingan Liverpool melawan Manchester United yang bertanding di Premier League 2021-2022. Di prediksi kedua, tim akan tampil all out demi menjaga gengsinya pastinya gitu. Nah, ini kedua laga tersebut bisa ditonton 20 April jam 2 pagi. 2 pagi. Liverpool lagi hot streak banget nih. Ini masuk semifinal Champions League, juga masuk final FA Cup. Pokoknya Liverpool banget gue. Keren banget. Siapakah kira-kira yang akan memenangkan di kedua pertandingan tersebut? Langsung aja di komen di YouTube-nya Cikso Media yang ada muka Bolo sama Ralfi, dan juga di Instagram-nya Cikso Media yang ada muka Bolo sama Ralfi. Kita masuk ke prediksi selanjutnya tanggal 21 April nanti ya teman-teman. Itu ada Hari Kartini. Raden Ajeng Kartini ini adalah pahlawan kemerdekaan Indonesia yang juga menjadi simbol emansipasi perempuan-perempuan Indonesia. Seperti itu perjuangannya di masa kolonial nih teman-temannya. Itu menginspirasi semua nih untuk terus memperjuangkan hak-hak berkehidupan yang layak dan setara. Semangat Hari Kartini buat warga-warga di rumah. Biasanya tuh kita memperingati itu lagu Ibu kita Kartini gitu ya. Putri sejati. Nah, memang itu yang biasa dilakukan ya untuk memperingati Hari Betul. Kartini. Iya, kalau Ralfi Biasanya juga kalau di sekolah-sekolah tuh pakai pakaian adat. Nah itu dia. Hari itu dong. Terus Ralfi juga sempat pakai pakaian gitu ya? Sempat. Cosplay berarti ya? Iya, bahasanya cosplay sih ya. Cosplay Gue jadi siapa? Pangeran Antasari, bisa. ya kan? Jadi Kayak jadi Wantoro. bisa. Nah, ini ada beberapa fakta seputar Hari Kartini. Jadi Ella Kartini itu mahir berbahasa Belanda dan membuat sekolah wanita pribumi yang dimulai pada tahun 1912 di Semarang dan dilanjut ke kota-kota lain kayak Jakarta, Madiun, Malang dan juga lainnya. Wow. Terus juga Kartini dijadikan nama jalan di beberapa kota di Belanda. Ada di Haarlem, Amsterdam, dan Utrecht. Beneran ada ya nama jalannya? Beneran, Wow. ya. Tidak mungkin si Exomedia memberikan info-info yang tidak valid. Gundol ya. Oke, kita masuk ke prediksi berikutnya. Di minggu ini ada hari besar lagi nih. Ada perayaan Hari Bumi di tanggal 22 April 2022. Habis Kateringan Hari Bumi ya. Yes. Jadi sejarahnya tuh ya, Hari Bumi bermula sejak tahun 70-an silam, Bundol. Iya. Di mana seorang pengajar lingkungan dari US, Amerika Serikat bernama Gaylord Nelson pertama kali mencanangkan perayaan ini untuk menunjukkan rasa cinta terhadap bumi.
Mother Nature gitu. Banyak banget cara simple untuk merayakan Hari Bumi, mulai dari hemat listrik, Betul. bisa buang sampah pada tempatnya, habis itu naik transportasi umum, dan masih banyak lagi yang bisa dilakukan. Pokoknya hal positif kecil yang kita anggap sepele, tapi kalau kita lakukan secara konsisten, itu akan berdampak besar juga. Berdampak banget loh. Nah, tapi bukan nakutin juga nih ya. Tapi bumi tuh emang faktanya sekarang terus makin parah. Bener. Seperti yang pertama nih, suhu bumi makin meningkat. Di tahun 2030 ada prediksi kalau suhu bumi itu akan meningkat 1,5 Celcius. Takut banget loh. Bener. Ini bener TBL sih. Ini tebal banget, Iya, beneran. Dan sejauh ini sudah ada 1.300 spesies binatang yang udah punah. Dan yang terakhir juga Jakarta semakin lama tuh semakin tenggelam karena buruknya sistem air bersih. Tapi menurut gue bukan tenggelam karena air bersih juga sih, karena itu juga. Dampak semuanya ya, Iya. semua tuh Kan ada nanti bersinambungan. 2030 tenggelam kita teman-teman. Udah siap belum? Setiap tahun tuh 5 cm kita turun tanahnya. Kalau nggak ngejaga dari sekarang kapan lagi teman-teman? Betul, Dan kalau teman-teman ya. bukan kita siapa lagi? Nah, teman? start small, start from ourselves. Love Mother Nature. Next kita masuk ke prediksi selanjutnya. Di minggu ini kita kedatangan film baru berjudul The Unbearable Weight of Massive Talent yang dibintangi oleh Nicolas Cage. Nah, film ini unik karena kalau misalnya film pada umumnya karakter di dunia asli dan di film berbeda dan pakai nama yang beda juga. Tapi kalau di film ini Nicolas Cage tetap menjadi dirinya sendiri dengan nama Nick Cage. Oh, jadi kayak sama aja ya? Sama. Jadi dia sendiri ya? Jadi film ini menceritakan tentang Nick Cage, seorang aktor yang lagi nggak punya duit dan sepi job. Nah, ini ada cocok loginya juga sama Nicolas Cage. Emang lagi sepi deh. Lumayan kalau dilihat dari film-film Hollywood ya, nama iya. Nicolas Cage tuh udah jarang kita temuin. Jarang, iya benar-benar. Nah, di sini ia bertemu dengan fans beratnya, seorang miliarder asal Meksiko. Singkat cerita, mereka tuh jadi sohib. Tapi Nicolas Cage atau Nick Cage malah jadi dilema. Pas CIA ngabarin kalau miliarder tersebut ternyata gembong narkoba. Dan Cage diminta buat jadi mata-mata. Oke. Gitu. Nah, dilansir dari People Magazine, ini ada beberapa fun facts tentang Nicolas Cage. Apa aja tuh, Ra? Walaupun dia main film The Unbearable Weight of Massive Talent, tapi Nicolas Cage nggak tertarik buat nonton film ini. Dia nggak datang premiere katanya. Dia bilang, nggak gue banget. Oh gitu. Dan terlalu konyol, terlalu komedi. Berbeda dengan dirinya yang pendiam dan tenang. Tapi dia ambil tuh jobnya sama dia. Intinya apa? BU. Lagi sepi kan. Nah, mungkin ya. Gitu ya. Jadi Nicolas Cage juga orang tuh nyentrik loh sebenarnya. Dia beli tulang dinosaurus seharga $276.000. Punya 15 rumah yang salah satunya adalah rumah berhantu. Dan dia beli kuburan berbentuk piramid raksasa untuk kalau dia udah meninggal. Oh, emang aneh-aneh orangnya. Emang. Udah sepi job aneh-aneh. Ya kan? Banyak aksi. Iya, jadi acara gosip nih. Gibahin. Ayo kita lanjut ke prediksi selanjutnya nih teman-teman ya. Kita ada hari perayaan lagi nih di tanggal 23 April nanti. Akan ada Hari Buku Sedunia. Widih, ini Raffi banget ya hari buku ya. Hari buku. Tuh, baca buku apa Raffi? Pelajaran sih dulu. LKS juga ya. Pas zamannya tapi ya. RPUL, Atlas. Wow. Apalagi? Ini ensiklopedia. Ensiklopedia betul sekali. Jadi hari perayaan ini diinisiasi oleh UNESCO sebagai penghormatan kepada penulis dunia. Dan juga peringatan ini dilakukan sebagai wujud kepedulian terkait minat dan pentingnya membaca nih untuk masyarakat dunia. Setiap tahunnya UNESCO akan memilih World Book Capital. Jadi UNESCO ini akan memilih satu kota setiap tahunnya untuk menjadi tuan rumah dalam melakukan promosi buku dan membaca selama 1 tahun. Tahun ini di kota Guadalajara itu di Meksiko terpilih menjadi World Book Capital. Yuk terus dikekang minat baca buat teman-teman. Jangan baca Twitter doang, jangan baca komentar doang, jangan baca akun gosip doang. Baca CXO Media. Ya nggak sih? Betul, bisa. Makanya. Bisa. Informatif banget. Nah, tapi kalau kamu malas baca juga nih ya, ini bisa head down over ke cxomedia.id karena semua artikelnya itu juga dibacain. Makanya. Karena menggunakan yang namanya audio based article. Betul sekali Raffi. Jadi kamu bisa melakukan hal-hal sambil dengerin artikel. Keren banget kan? Keren banget. Jadi nggak ada alasan buat malas baca. Nggak ada alasan.
Oke, itu dia 5 hal yang bakal terjadi dalam minggu ini. Gua Bondol. Dan gue Ralfi. See you next week. Bye-bye.